Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Trisha Putra, mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata. Di sini saya akan membahas lagi mengenai materi peraturan karantina di negara Thailand. Karantina adalah tempat pengasingan atau sistem sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina. Tempat pengawasan terhadap standar keamanan dan mutu pangan atau pakan produk rekayasa genetik agensi hayati. Begitupun karantina hewan dan tumbuhan merupakan tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara. Adapun prosedur pelayanan karantina pertanian. Pengguna jasa mengajukan permohonan pelayanan jasa karantina di kantor wilayah kerja yang telah ditentukan. Lalu, petugas karantina pertanian akan melakukan tindakan pemeriksaan. Lalu pada tahap awal dilakukan pemeriksaan administratif untuk mengetahui kelengkapan dan kesahan dokumen persyaratan, serta kebenaran isi dokumen yang telah disiapkan oleh pengguna jasa. Jika dalam pemeriksaan ditemukan dokumen yang tidak lengkap, maka petugas karantina akan melakukan tindakan penahanan terhadap media pembawa yang akan dilalu lintaskan apabila telah dibawa serta. Pengguna jasa dapat melengkapi dokumen yang diperlukan selama waktu yang telah ditentukan. Jika dalam masa penahanan, pengguna jasa tidak dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, maka petugas karantina akan memberikan tindakan penolakan. Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan, pemilik media tidak mengembalikannya ke daerah asal, petugas karantina akan melakukan tindakan pemusnahan. Persyaratan karantina tumbuhan di negara Thailand ke dalam wilayah Republik Indonesia wajib yang pertama dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan dari NPPO negara Thailand. Yang kedua, melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, dilaporkan dan diserahkan kepada pejabat karantina tumbuhan di tempat pemasukan yang ditetapkan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan. Dalam hal pelaporan dilakukan secara elektronik atau PPK online atau secara tertulis sesuai dengan formulir laporan pemasukan atau pengeluaran. Media pembawa atau kemasan kayu, pangan segar asal tumbuhan SP1 dan diserahkan kepada pejabat karantina tumbuhan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan. Dengan ketentuan, yang pertama untuk barang muatan, laporan pemasukan dan penyerahan dilakukan oleh pemilik atau kuasanya selambat-lambatnya pada saat benih tiba di tempat pemasukan. Yang kedua, untuk kiriman melalui pos atau perusahaan jasa pengiriman barang, penyerahan benih dilakukan oleh petugas pos atau ekspedisi kepada pejabat karantina pada saat benih tiba di tempat pemasukan, sedangkan laporan pemasukannya dilakukan oleh pemilik atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah pemilik menerima. Pemberitahuan dari petugas pos atau dari perusahaan jasa pengiriman barang. Adapun karantina untuk manusia juga berlaku di negara Thailand. Pemerintah Thailand mengumumkan akan menyambut kembali wisatawan asing pada Juli 2021. Syaratnya, pengunjung harus divaksinasi dan menjalankan karantina terlebih dahulu saat tiba. Sebelumnya, pemerintah Thailand memang sudah mempersingkat masa karantina dari yang semula 14 hari menjadi 10 hari. Namun, kini negara tersebut kembali mengeluarkan kebijakan baru, yaitu bagi para wisatawan yang sudah divaksin dengan dosis penuh, mereka hanya akan menjalani karantina selama 7 hari saat tiba di Thailand. Seperti kita ketahui, Thailand merupakan salah satu negara yang memberikan persyaratan ketat bagi turis yang hendak masuk wilayahnya. Terbukti, persyaratan ketat tersebut dapat menekan penyebaran virus corona yang saat ini sudah berjumlah 26.000 kasus dan 85 kematian di negara Thailand. Hanya saja, pengetatan tersebut berdampak pada sektor pariwisata di Thailand sendiri. Banyak terjadi penutupan bisnis dan efek kehilangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Meskipun akan memperlonggar kebijakan karantina, hal tersebut tidak akan berlaku bagi pelancong yang berasal dari Afrika.
Ini dikarenakan muncul kekhawatiran terhadap varian baru virus corona. Saat ini Thailand telah melakukan vaksinasi terhadap 27.497 orang. Anutin mengatakan jika sampai bulan Oktober 2001 jumlah yang divaksin sudah mencapai 70%, tenaga medis bukan tidak mungkin akan terjadi pelonggaran lagi, bahkan pembebasan kewajiban karantina. Nah, mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi peraturan karantina di negara Thailand. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.